dan segala macam itu. Halo, nama aku Naira dan karakter aku sebagai Nida. Tenang, tenang, semuanya tenang. Nida di sini. Halo, nama aku Ica. Aku karakternya sebagai Ami. Paling cantik hanyalah Ami. Amilah yang paling cantik, cetar, membahenol. Halo, nama aku Vina. Aku yang meranin jadi karakter Azwar di Los Bagados de los Penchos ini. Dalam sejarah nih dong, baru sekaranglah terjadi demonstrasi orang gila. Ini kejadian luar biasa. Nama saya Muhammad Akmal Syarif dari kelas 11A. Kali ini saya main sebagai Mayon di drama kali ini. Halo, hai, nama aku Mayon. Halo, kenalin nama gue Dinda Catur Pratiwi dari kelas 11A. Jadi di sini gue meranin yang namanya MH. Dia adalah ketua dari orang gila yang ada di RSJ. Kalian lihat gak boneka aku? Lucu banget kan? Jadi nama aku itu Gina Mutiara Rahma, biasa dipanggil Gina dari 11A. Di sini aku meranin karakternya Nunung. Tuh apa tuh di sana? Biasa aja dong fotonya. Jangan lihat-lihat. Tuh di sana. Lo yang nyuri gas gue kan? Ngaku lo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nova Laska Nursandi sebagai Dr. Rendra. Goblok! Jadi mantri kamu tidak bisa menghasilkan mesinting dan menjadi itu. Bisa mau yang mengadu, hanya melapor mulu. Pada akhirnya rumah sakit ini jadi berantakan. Halo semua, nama aku Jessica. Aku di sini berperan sebagai Pika. Naik ke puncak gunung, tapi tidak sampai. Halo, gua Fakih yang meranin Dedo. Hai semuanya, nama aku Desya yang peranin jadi Dedot yang beneran, bukan yang tadi ya. Dokter tawa, aku sayang itu. Pusing kepalaku memikirkan dia. Aku yang selalu terus disakitinya. Jadi di rumah sakit jiwa itu Nida pertama bangun pagi kayak orang-orang biasanya, terus dia sarapan sama temen-temennya. Tapi kalau pagi-pagi tuh biasanya Nida suka merenung, apalagi kalau misalnya ngeliat pasien-pasien lain yang bawa keluarga, Nida tuh suka keinget sama orang tuanya Nida yang awalnya rukun tapi pas akhir-akhir ini malah sering berantem. Nah karena itu yang ngebuat Nida masuk rumah sakit jiwa. Karena dia orangnya centil, jadi udah pasti dia banyak banget make up, lebih sering berantem sama Dedot sih. Day in my life aku jadi karakter Azwar itu, aku itu males-malesan, aku suka tidur-tiduran, tapi aku kadang suka ngegiring pasien gitu. Awal-awal
pagi-pagi itu dia kayak berpikir lah, kok dia bisa jadi kayak gini. Dulu dia orangnya pinter, berani gitu. Sedangkan sekarang dia jadi diperangkap lah di suatu rumah sakit gitu. Siangnya itu dia makan bareng teman-teman, meskipun jadi sering ajak berantem karena kadang beda pikiran gitu ya. Jadi suka berantem. Kalau malam dia ya tidur aja seperti biasa gitu. Sebenarnya sih karena dia basicnya emang anak kecil ya, jadi dia tuh kalau di rumah sakit jiwa ya bermain-main. Dia juga punya boneka favoritnya, ada unicorn. Itu dia main-main dengan bonekanya, mungkin ngisengin teman-temannya juga gitu. Kalau ada di rumah sakit dia kayak mainin panci, prang-preng gitu. Terus juga kayak cerewet banget, bawel. Kayak ibu-ibu gitu lah, mama. Jadi dokter Rendra itu pas baru datang ke rumah sakit itu pasti absen dulu kan. Habis absen dia ngecek keadaan pasien-pasien di rumah sakit. Terus ya udah dia kelilingnya ngecek satu-satu. Kalau udah ya udah pulang, udah gitu aja sih. Pika itu kalau di rumah sakit jiwa biasanya ngelakuin keseharian biasanya, cuman dia lebih sering ngegambar kayak orang gila, coret-coret di tembok, di baju, di mana-mana semua penuh sama coretan Pika. Adain my life sebagai Dedot di rumah sakit jiwa tuh sebenarnya seru sih. Dia tuh pasti karena dia tuh suka nyanyi dangdut gitu ya. Jadinya aku sebagai main Dedot juga Adain my life pasti suka nyanyi-nyanyi gitu. Terus yang ngusilin orang-orang di sana sambil nyanyi-nyanyi, ngeberisikin mereka semua pokoknya. Yang paling luar sama Nida. Terus abis itu aku kedua aku mau pilih Mayon. Karena Mayon itu jiwa demokrasinya itu tinggi banget. Abis itu yang ketiga itu bakalan MH. Karena MH itu sebenarnya tuh lebih kelihatan gila, tapi sebenarnya dia nggak segila itu. Terus yang keempat Ami. Karena Ami tuh aku suka banget sama Ami. Ami kayak centil banget. Abis itu ada Dedot. Abis itu Pika yang terakhir. Yang keluar duluan dari RSJ menurut aku Nida lagi, karena Nida menurut aku paling waras banding yang lainnya, kan dia pendiam. Terus yang paling lama keluar itu Nunung, karena Nunung tuh suka banget tantrum dan dia juga bakalan sering masuk ruang isolasi karena tantrumnya dia itu. Yang jelas tuh kayaknya Mayon, abis itu Pika, abis itu Nida, abis itu MH, Ami sama Dedot dan Nunung. Yang pasti bakal keluar dari RSJ itu Mayon karena dia orang yang paling waras, dan yang paling paling sering masuk ruang isolasi Nunung karena dia tantrum terus marah-marah terus. Emang ibu-ibu suka kayak gitu. Urutan orang gila terwaras menurut aku itu, ini aku nyatet di sini. Itu Mayon, MH, Ami, Nida, Dedot, Pika sama Nunung. Menurut aku yang bakal keluar RSJ duluan itu Mayon, karena menurut aku dia yang paling sedikit lebih waras daripada yang lain, dan yang sering masuk ruang isolasi itu Nunung karena dia tuh berisik banget. Mayon yang paling waras, yang kedua MH, yang ketiga Nunung, keempat siapa sih namanya yang itu, yang Aska Naira ya, Nida, terus yang terakhir itu Dedot. Oh bentar, si siapa namanya, Tanisha Ami sama Dedot terakhir. Kayaknya yang bakal keluar duluan MH ya menurut saya, karena dia rada wise juga meskipun kekanak-kanakan, tapi wise sih orangnya. Yang bakal sering masuk ya Dedot karena perilaku dia yang gitu deh pokoknya. Nah, yang paling waras itu ada si Mayon,
terus Pika, Nida, habis itu ada Ami, MH sama Nunung. Nunung paling gila tuh udah belum? Udah 9 belum? Udah 8. Udahin aja. Yang keluar RSC duluan. Paling Mayon deh. Kayak Mayon deh, paling normal soalnya gitu. Kalau paling masuk isolasi paling Nunung, karena orangnya kan berisik banget kan. Jadi kayak berantem mulu gitu. Jadi kayak dari yang terwaras itu ada Mayon, of course. Abis itu ada si Nida, ada lagi Pika, sama Nonong tuh lumayan waras. Terus siapa ya? Terus MH, and then Ami, satu lagi siapa sih? Oh iya, terakhir Dedot. Yang paling cepat keluar itu Mayon. Kalau yang sering masuk ke isolasi itu si Nunung. Yang paling waras itu aku, Pika, terus Mayon, terus Nida, terus Nunung, terus Ami, terus Dedot, terus MH. Yang paling keluar duluan aku lah, Pika. Yang apa lagi? Yang paling sering masuk ruang isolasi itu Nida. Terwaras nomor 1 Mayon, udah pasti Ki. Kedua itu Pika. Ketiga Nida. Keempat itu Nunung. Kelima Ami. Habis Ami, MH, baru Dedot. Yang bakal keluar RSJ duluan udah pasti Mayon. Terus yang kalau bakal masuk ke ruangan isolasi terus itu Nunung. Urutan orang gila yang terwaras sebenarnya si Mayon tuh pertama. Terus habis itu kayaknya si MH, Nunung, terus Dedot tuh kayaknya di tengah-tengah gitu, dia agak waras gak waras gitu sebenarnya. Terus habis itu Nida tuh dia broken home gitu kasiannya. Terus habis itu Ami, terus yang terakhir tuh Pika karena dia suka halusinasi banget. Yang ke RSJ duluan sih diantara MH sama Mayon menurut aku, karena mereka tuh yang waras gak waras gitu. Tapi si Mayon tuh lumayan waras daripada yang lainnya, kayak Mayon sih, tapi Mayon. Kalau yang sering masuk ruangan isolasi tuh si Nida sama si Pika, karena Nida tuh sedih mulu, dia anak broken home. Tapi kalau Pika tuh terlalu sering imajinasi, jadi dia masuk ke ruang isolasi gitu. Yang paling aku suka dari karakter Nida itu sebenarnya dia tuh anaknya ceria banget. Jadi aku maininnya juga harus jadi gadis yang ceria, bawaannya harus seneng terus. Karena emang aku orangnya agak suka make up dan agak centil, jadi kayaknya aku suka bagian orang centil sih. Karakter yang aku paling suka itu dia tuh walaupun dia malas-malasan, tapi dia tuh masih sedikit nurutin perintah dokter gitu. Karakter yang aku paling suka dari Mayon itu dia orangnya pemberani ya. Cerdas juga meskipun punya kayak angry issues gitu, tapi dia bisa berdemokrasi dengan baik meskipun kadang-kadang dengan emosi begitu. Jadi ini menurut gue agak unik ya. Dia ini katanya sih anak kecil, tapi dia tuh kayak malah jadi ketua dari orang-orang gila gitu loh. Jadi kayak menarik lah. Jiwa keibuannya pasti ada cerewet-cerewet, kayak kalau ada yang salah sih cerewetin ya. Aku suka sama karakter aku karena dia itu penuh imajinatif. Yang paling saya suka dari karakter yang saya mainin tuh, karakter saya tuh kayak villain gitu, kayak penjahat utama dalam ceritanya gitu. Udah gitu aja sih. Aku suka karakter aku tuh karena dia tuh kayak yang agak-agak centil gitu. Terus teman-teman aku tuh bilang tuh itu cocok sama aku. Aku juga enjoy bawanya tuh karena
ya si Dedot ini tuh orangnya kayak asik aja gitu, jadi aku bisa mainin dengan lumayan baik. Halo semuanya, nama gue Goiza. Gue sutradara di Los Bagados de los Penchos. Mungkin untuk menjadi sutradara itu menjadi orang yang terpilih di kelas ya, yang dimana gue memiliki kepercayaan, teman-teman memiliki kepercayaan kepada gue untuk menjadi sutradara. Oke, Los Bagados de los itu berasal dari bahasa Spanyol, itu yang memiliki makna itu kedamaian dan kemakmuran. Nah, terus dia tuh yang terjadinya kesenjangan sosial di rumah sakit jiwa terhadap orang-orang gila dan dokter gitu. Yang gue pilih untuk memilih aktor itu yang pertama dari postur tubuhnya dulu, terus yang kedua gue memilih dari intonasi suara sama dari mimik wajahnya, gerak tubuhnya lentur atau tidak, dan dari cara dia berdialog dengan lawannya. Untuk selama produksi tantangan yang terbesar itu adanya pergantian aktor secara dadakan. Nah, itu yang dimana kita adanya karakter bencong atau waria gitu ya. Ada karakter waria dan tiba-tiba wajib diganti untuk biar tidak ada salah paham antara sekolah dan orang tua ataupun siswanya juga gitu. Nah, jadi kita akan mengganti sosok si waria ini menjadi pendandut heboh gitu. Nah, untuk waktunya di sini banyak banget kendalanya, dari anak-anak yang nggak bisa, dari yang punya kesibukan sama keluarganya, dari yang punya kesibukan sama temen-temennya gitu ya. Itu gue apalagi ada PTS nih, kita kepotong PTS. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah anak-anaknya bisa dibilangin juga gitu ya, bisa dipahami. Dan juga mereka semangat untuk adanya Los Bagados de los Penchos ini. Target yang pengen kita capai untuk kedepannya itu untuk teater dulu ya. Untuk teater semoga nanti kita semua menjadi teater terfavorit, amin. Jadi ada sutradara terfavorit, aktor terfavorit, tata panggung, make up, musik, cahaya, pokoknya kita bakalan borong itu piagam. Halo, aku Alia sebagai sutradara dari teater Los Bagados de los Penchos. Kalau untuk membantu sutradara sih, yang pasti aku pertama koordinasi dulu ya sama sutradaranya mau gimana, apa yang harus aku bantu dan sebagainya. Misalkan pertama kita membantu di bagian latihan teater. Aku bisa ngebantuin tentang gimana cara aktornya berakting, atau misalkan ada yang salah-salah aku bisa ngobrol sama Goiza dulu, habis itu tinggal aku eval. Ya paling sekitar kayak gitu aja sih. Kalau misalkan ada masalah mendadak mau gimana pun, pasti pertama aku harus diskusi dulu sama sutradaranya. Kira-kira problem ini tuh mau di solve kayak gimana sih? Kira-kira problem yang kayak gini apakah yang harus kita lakuin tuh apa aja gitu. Misalkan kayak problemnya Faki bla bla bla, itu kan kita harus koordinasi dulu sama sutradaranya buat menyelesaikan masalah itu sih pasti pertama.
untuk kedepannya jujur aku pengen banget buat kita semua saling koordinasi, saling kenal satu sama lain, saling sama-sama membuka perasaan satu sama lain. Apa yang kalian mau omongin kita omongin, apa yang mau dikomunikasiin dikomunikasiin. Pokoknya all the best for XIA sih.